alur cerita dari film yang berjudul I Am Number 4 yang rilis di tahun 2011. Jadi di scene pertama ini kita diperlihatkan dua orang yang tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Di malam yang tenang, mereka berdua sadar kalau ada yang mencoba masuk ke rumah mereka. Keduanya waspada kalau ada sesuatu. Dan benar saja, salah satunya tiba-tiba ditarik semacam makhluk besar dari luar, lalu orang satunya lagi mencoba kabur dari makhluk tersebut. Meskipun orang ini terlihat berbakat dalam hal kabur-kaburan dan sepertinya juga punya semacam kekuatan sendiri, tapi pada akhirnya orang ini tertangkap juga oleh salah satu musuh. Terlihat seperti ada dua pola lingkaran kecil di kaki kanan orang ini, dan dia juga punya kalung bercahaya yang akhirnya diambil sama musuhnya. Lalu si musuh membunuhnya. Ternyata si musuh ini juga punya dua kalung lingkaran lainnya yang kemungkinan dia dapat dengan cara membunuh pemilik kalung. Scene berpindah ke daerah pantai dengan beberapa orang bermain surfing di sana, salah satunya Daniel. Di malam hari saat nongkrong, Daniel diajak salah satu cewek bernama Nicole untuk berenang dan ya ngobrol-ngobrol. Tapi di tengah obrolan mereka, kaki Daniel tiba-tiba terluka dan mengeluarkan cahaya yang membuatnya kesakitan dan teriak-teriak. Daniel juga melihat pembunuhan dari pemilik kalung sebelumnya saat kakinya bercahaya. Nicole ketakutan karena dia nggak pernah melihat hal semacam itu, lalu meninggalkan Daniel sendirian. Di pagi hari besoknya, Daniel bangun dengan bekas luka lingkaran baru di kaki kanannya yang masih merah. Daniel juga punya dua pola lingkaran yang sama seperti orang sebelumnya. Kemungkinan Daniel ini berasal dari kaum yang sama dengan orang yang dibunuh sebelumnya. Lalu ada seorang pria yang datang. Daniel berkata kepada pria itu bahwa nomor 3 sudah mati. Mereka berdua pulang, lalu berencana untuk pindah dari daerah itu dan membakar bekas-bekas identitas mereka. Daniel bercerita bahwa orang yang bersamanya itu bernama Henry. Dia bukan ayahnya, tapi seorang prajurit yang ditugaskan untuk menjaga Daniel. Daniel nggak ingat seperti apa ayahnya. Dia hanya diberi warisan sebuah kotak yang dititipkan ke Henry dan akan diberikan kepada Daniel saat waktunya tiba. Daniel sebenarnya berasal dari planet lain bernama Lorien. Saat dia kecil, Lorien diserang oleh kaum Magedorian atau Mox. Semuanya mati kecuali 9 orang kakak beradik yang kabur ke bumi, salah satunya Daniel. Dia punya 8 saudara lainnya, dan Mox masih memburu 9 orang saudara ini sampai sekarang secara berurutan. Daniel mendapatkan luka lingkaran pertamanya di umur 9 tahun, luka keduanya di umur 12 tahun, dan luka ketiganya tadi malam saat berenang bersama Nicole. Setiap luka yang didapatkan Daniel, artinya satu saudara Daniel sudah terbunuh sama Mox. Jadi sudah ada 3 saudara Daniel yang terbunuh, dan selanjutnya yang diincar adalah Daniel itu sendiri karena dia nomor 4. Karena kejadian luka Daniel sebelumnya yang cukup mencolok, Daniel dan Henry berencana untuk pindah ke tempat lain dan membuat identitas baru. Nama Daniel berubah menjadi John Smith, lalu pindah menempati rumah baru di Paradise, Ohio, untuk menghindari para Mox yang mengejar Daniel. Henry juga sepertinya orang yang paham teknologi. Dia bisa dengan mudah menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Daniel di internet hanya dengan mendeteksi wajah Daniel. Mungkin dia memakai teknologi dari planet Lorien atau semacamnya. Di tengah hujan yang cukup deras, ada suara dari luar rumah mereka. Keduanya waspada jika mungkin itu adalah kaum Mox yang mengincar Daniel, atau sekarang namanya John Smith. Henry dengan senjata khas Loriennya memeriksa keluar, tapi tidak ada apa-apa di luar. John ikut memeriksa keluar, dan cukup jeli melihat di sana ada seekor anjing yang kehujanan, lalu membawanya masuk ke rumah. Karena anjing ini tidak punya kalung ataupun tanda pengenal, John berencana untuk memeliharanya dan memberi nama anjing ini Bernie Kosar, seperti nama pemain football di salah satu poster rumahnya. Dan setelah sedikit bujukan ke Henry, dan Henry merasa anjing itu bukan salah satu makhluk Mox, John boleh memelihara anjing itu. Henry diam-diam mengambil kotak warisan dari ayah John dan menyimpannya di dalam lemari jam untuk disembunyikan. Ya meskipun ketahuan sama Bernie. Di scene lain ada seorang wanita yang mengunjungi rumah John dan Henry sebelum pindah. Dia mengacak-ngacak rumah itu dan tidak menemukan apa-apa, lalu memutuskan untuk membakarnya. Di pagi harinya, John berencana untuk masuk sekolah dan gak mau dipenjara hanya di rumah saja. Saudara nomor 3-nya sudah tinggal di tengah hutan, jauh dari pemukiman, tapi tetap saja kaum Mox menemukan mereka. Jadi John berpikir akan lebih aman kalau membaur dengan yang lain. Meskipun pasti Henry melarang karena terlalu beresiko, John cukup pintar untuk membuat dokumen palsu dan macam-macam persiapan sendiri. Akhirnya Henry membolehkan John pergi dengan syarat menelponnya setiap 1 jam. Kalau John tidak mengangkatnya, itu berarti terjadi sesuatu. Saat John ada di ruang pendaftaran untuk mendapatkan jadwal pelajaran, dia tertarik dengan salah satu murid perempuan yang sedang dimarahi kepala sekolah saat itu, karena selalu mengambil foto orang tanpa izin, bernama Sarah. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Sarah disuruh untuk menunjukkan loker milik John. Lalu seperti biasa, anak baru akan disapa oleh preman-preman sekolah, bernama Mark James, dan bawahannya Kevin, Jackson, Tyler, dan Max. Lalu datang seorang kutu buku yang selalu dibully bernama Sam yang membantu John membuka lokernya. Sam selalu dibully karena keterkaitannya dengan UFO-UFO dan dianggap konyol oleh yang lain.
Saat John membantu Sam dari bulian Mark, John menyadari dia punya kekuatan melebihi manusia biasa karena lemparannya yang sampai membuat bawahan Mark jatuh. Sarah memotret kejadian itu dan diunggah ke website Stranger in Paradise. Henry yang tahu foto-foto John ada di internet langsung menghapus semua foto John dan menyuruhnya tetap low profile dan tidak mencolok. Di sisi lain, kaum Mox berhasil menemukan rumah lama John tapi sudah hangus terbakar. Sayangnya mereka tahu bahwa John belum mati dan melanjutkan pencarian. Saat John ada di tengah kelas, salah satu kekuatannya muncul. Tangannya bercahaya bersamaan dengan kotak warisan John yang ada di rumah. John yang belum bisa menguasainya menjadi gugup lalu pergi keluar kelas. Henry yang takut terjadi apa-apa dengan John menghampiri John ke sekolah dan menjelaskan bahwa itu adalah legacy, kekuatan yang dimiliki masing-masing 9 bersaudara termasuk John. Masing-masing legacy punya fungsi berbeda-beda. John akhirnya pulang dan berencana untuk melatih kekuatan barunya. Di malam hari, John bertemu dengan Sarah dan sedikit berbincang tentang Sam dan ayah tirinya, lalu mengantarkan Sarah pulang. Keluarga Sarah cukup baik dan menjamu John makan malam, dan sedikit perbincangan di kamar Sarah. Dan Bernie datang menjemput John. Mark yang tahu John dari rumah Sarah, merasa cemburu dan mulai memiliki rasa benci kepada John, lalu memberi John dan Sam sedikit pelajaran. John yang tidak ingin mencolok, memutuskan untuk membiarkan Mark. Sam membilas foto satu-satunya dengan ayah kandungnya, yang bernama Malcolm Spellman. Sam menceritakan bahwa selain ayahnya bekerja di pabrik besi, dia meneliti adanya makhluk selain manusia, UFO, dan semacamnya, bersamaan dengan Henry yang juga mencari tahu tentang ayah Sam. Setelah ayah Sam menghilang secara misterius, Sam mulai membenci hal-hal berbau alien dan meninggalkannya. Henry dengan sedikit risetnya mulai mengunjungi pabrik besi ayah Sam yang sudah tidak digunakan dan menemukan batu misterius berwarna biru. Lalu menelitinya sedemikian rupa dengan lambang Konoha dan lain-lain. Malam di hari yang sama, John mengesampingkan peringatan Mark untuk menjauhi Sarah dan menepati janjinya bertemu Sarah di pasar malam. Mark yang tahu hal ini punya rencana untuk menghajar John bersama para bawahannya. Tapi karena kesabaran John sudah habis, dia menghajar semua bawahan Mark dengan kekuatannya. Di waktu yang sama, Sam yang diam-diam mengikuti akhirnya tahu John bukan manusia biasa. John akhirnya mengejar Sarah dan menghajar Mark. Dia hampir mematahkan tangannya, lalu mengantarkan Sarah pulang. Sam yang sudah tahu John bukan manusia biasa mengajak John untuk bertemu di rumahnya. John memutuskan untuk memberitahu Sam bahwa ayahnya benar tentang alien, UFO, dan lainnya, dengan syarat jangan memberitahukannya ke orang lain. Keesokan harinya, ayah Mark yang seorang polisi mendatangi John terkait cedera yang diderita anaknya dan ketiga bawahannya. Tapi John ngeles dengan alasan tidak tahu. Dia sedang bersama pacarnya di tempat lain saat itu. Henry yang tahu hal ini sedikit senang karena John sudah bisa mengendalikan kekuatannya dan dengan mudah menghajar 4 orang. Tapi di sisi lain, dia juga takut ditemukan oleh para Mox karena salah satu video John di internet tidak bisa dihapusnya karena keamanan website tersebut. Jadi Henry berencana untuk pergi mengajak John pindah dan sekaligus mengurus video tersebut. John yang merasa jatuh cinta kepada Sarah tidak bisa meninggalkannya. Dia yang mulai bisa mengendalikan kekuatannya tidak mau pergi dan berencana untuk bertarung dengan para kaum Mox. Mereka berdua terlibat pertengkaran kecil dan berakhir dengan John yang kalah melawan Henry. Karena John bercerita tentang Sarah dan betapa spesialnya dia, Henry memberi waktu John sehari untuk berpamitan, kemudian pergi. Scene berpindah ke wanita misterius yang membakar rumah John. Dia mengetahui video John bersama Nicole di pantai dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, John yang berencana menemui Sarah menemukan kotak warisan ayahnya di atas meja, lalu mendapatkan telepon misterius dari seorang pria. Penelpon itu mengatakan untuk datang ke suatu tempat jika ingin bertemu Henry. Jadi John meminta bantuan kepada Sam untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat, Sam yang ingin membantu John dilarang oleh John dan menyuruhnya pulang. John masuk sendirian ke rumah yang diminta penelpon. Tapi Sam yang keras kepala tetap mengikuti John. Setelah seseorang keluar dari rumah tersebut, akhirnya John menyuruh Sam untuk mengikuti orang tersebut dan melaporkan kepada John jika orang itu kembali. John yang menyelinap ke rumah tersebut sendirian akhirnya menemukan Henry. Lalu seseorang muncul menyerang John, tapi dengan mudah diatasi oleh John dan menyelamatkan Henry. Sam kemudian datang tertangkap oleh pria satunya dan lagi-lagi John bisa dengan mudah mengatasinya. Ketika mereka ingin pergi dari rumah itu, salah satu kaum Mox muncul dan menyerang dengan senjata yang cukup berbahaya. Setelah sedikit pertarungan sengit, mereka bertiga bisa kabur dari Mox, tapi sayangnya Henry menderita luka yang cukup parah dan membuatnya mati di tengah perjalanan. Kedua orang manusia yang gagal untuk menangkap John dan Henry akhirnya dibunuh oleh para Mox setelah menganggap mereka sudah tidak berguna.
Ayah Mark yang curiga terhadap John dan Henry sebelumnya menganggap mereka adalah teroris, lalu mendatangi Sarah dan memberitahunya. Sarah bertanya pada John kejelasannya, dan John berencana untuk mendatangi Sarah secara langsung. Sam melihat batu biru yang diberikan Henry sebelumnya dan ingat bahwa dia punya pecahan batu setengahnya yang dia dapat dari ayahnya. Sam mengantarkan John mendatangi Sarah, lalu mencari pecahan batu satunya di rumah. Tapi di tengah perjalanan, Sam dihentikan oleh Bernie, anjing John, dan akhirnya menemani Sam untuk mencari pecahan batu tersebut. John yang sedang menemui Sarah ternyata dijebak oleh ayah Mark yang berencana menangkap John karena dianggap sebagai teroris. Tapi John dan Sarah berhasil kabur dengan menggunakan kekuatan John. Beberapa dari orang-orang di sana akhirnya sedikit tahu tentang John, termasuk Sarah. Sarah akhirnya mengajak John kabur ke sekolah. Mark dan ayahnya yang tengah mengejar John bertemu dengan kaum Mox. Mark ditangkap dan dipaksa untuk menunjukkan di mana John berada. Singkat cerita, kaum Mox dengan berbagai senjatanya sudah sampai di sekolah dan mengepung John. Sam dan Bernie datang menjemput John dan memberitahunya harus segera pergi dari sekolah. Pertarungan Mox mengejar John tidak bisa dihindari. Sekolah sudah dikepung oleh Mox dan Mox juga sudah mulai masuk ke dalam sekolah. John dan Sarah yang bersiap untuk kabur tiba-tiba bertemu dengan wanita misterius yang membakar rumah John. Tapi wanita itu ternyata ada di pihak John dan berhasil membunuh banyak sekali Mox di sana dan menyelamatkan John. Namanya Jane. Jane adalah saudari John. Dia adalah nomor 6. Dia sendirian karena penjaganya sudah mati beberapa bulan yang lalu oleh Mox. Ternyata Jane melacak John dari internet untuk mendatangi John dan mengumpulkan kelima sisa saudaranya. Karena mereka akan lebih kuat melawan Mox jika berenam daripada sendiri-sendiri. Karena sekolah sudah dikepung Mox, mereka mau tidak mau harus melawannya untuk bisa pergi dari situ. Di sisi lain, Sam dan Bernie yang mendekat ke sekolah sempat melihat makhluk buas milik Mox keluar dari kontainernya melayang ke gedung sekolah. Kemudian Bernie berubah menjadi makhluk buas yang hampir sama seperti milik Mox. Karena ketakutan, Sam kabur. John, Jane, dan Sarah bertemu dengan Sam di dalam sekolah dan diserang oleh makhluk buas dari kontainer tadi, juga Mox. John yang kesulitan melawan makhluk buas itu akhirnya diselamatkan oleh Bernie yang sudah berubah menjadi Chimera, anjing raksasa. Pertarungan besar-besaran akhirnya terjadi antara Mox dan kedua number bersaudara. Singkat cerita, Sam bisa membunuh beberapa Mox. Bernie menang melawan Chimera Mox, John dan Jane juga menang dan pertempuran selesai dengan kemenangan pihak John. Scene berpindah setelah pertarungan. Jane menghampiri John dan Sam yang bingung dengan batu biru sebelumnya. Kedua number itu kemudian menyatukan batunya dan tiba-tiba mereka tahu harus kemana mereka pergi. Batu tersebut seperti sebuah alat untuk melacak saudaranya yang lain. Mark datang dan memberikan kotak warisan kepada John. Bernie kemudian datang juga dengan luka di sekujur tubuhnya. Dengan Sam yang ikut bersama mereka, John dan Jane akhirnya mencari sisa keempat saudaranya yang lain.